Halo teman-teman, kita masih membicarakan tentang negara pembangunan dan birokrasi dan eh, sebagai kesimpulan dari video yang pertama tadi ya, eh, pada masa pemerintahan Soeharto itu kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi dia dikatakan sebagai rezim pembangunan otoritarian ya. Tetapi ya di dalam pelaksanaan kebijakan ya, termasuk bagaimana mendorong peranan dari negara dalam hal ini birokrasi, itu Soeharto berubah-ubah ya. Jadi kadang-kadang dia membuat intervensi yang rendah ya, artinya birokrasi itu memfasilitasi saja kemauan dari pasar. Tapi kadangkala dia juga menjalankan peran yang tinggi. Ini berbeda dengan rezim otoritarian Soekarno ya pasca dekret presiden, di mana sepenuhnya ekonomi itu terkontrol dan campur tangan birokrasi negara itu sangat besar. Nah, nanti kita juga akan melihat bahwa sampai hari ini pun tarik menarik antara pelembagaan ekonomi, eh, campur tangan negara, eh, pasar ya, dan juga pengendalian itu masih berlangsung ya. Katakanlah pada masa periode transisi ya, pada masa Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati kita berada pada posisi di kuadran ini ya. Tapi dia sudah mengalami demokrasi ya. Walaupun demokrasinya masih ada persoalan ya, tapi dia berbeda dengan kuadran sebelumnya yang menunjukkan eh, derajat otoritarian itu tinggi sekali. Nah, kemudian eh, pada masa rezim demokratik ya, pada masa Yudhoyono itu juga masih mengalami eh, penyerahan kepada pasar ya, eh, dengan peranan birokrasi yang minimal. Walaupun pada periode kedua Yudhoyono itu ada gabungan itu ya, di mana negara juga mulai mengintervensi kebijakan perekonomian. Nah, dalam pemerintahan sekarang itu masuk di sini ya, democratic developmental regime ya. Jadi di bawah kelembagaan demokrasi yang dipertanyakan tentu saja itu ada derajat yang seimbang antara pengendalian ekonomi oleh birokrasi dengan eh, penyerahan pada kekuatan pasar. Oke, ya. Pada saat kejatuhan Soeharto, bandul tata kelola negara Indonesia berubah secara tajam dari konsentrasi kekuasaan menuju dekonsentrasi, dari sentralisasi menuju desentralisasi, dan dari intervensi aktif negara kepada intervensi negara yang minimalis. Posisi tata kelola negara itu berubah secara ekstrim menjadi libertarianism, ya, seperti yang digambarkan pada tabel tadi. Pada tahun 2004, ketika untuk pertama kali pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung dan berlangsung secara damai, menumbuhkan pengakuan bahwa Indonesia mendirikan dasar-dasar demokrasi melalui transformasi kelembagaan selama periode 1998-2004. Artinya, masa transisi yang berlangsung pada periode ini berhasil menghantarkan dilaksanakannya pemilihan presiden langsung. Nah, pada situasi pasca Soeharto, ya, eh, pembentuk kebijakan, dunia usaha dan birokrasi berbagi sentimen yang sama. Jadi pendapatnya sama antara pemerintah, dunia usaha, ya, birokrasi, bahwa sebaiknya
kebijakan itu diserahkan pada pasar. Intervensi negara tidak diperlukan, ya, karena eh, itu sebagai tanggapan atas praktek-praktek buruk dari otoritarianisme, ya. Kemudian memunculkan aji mumpung gitu ya, untuk terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi setelah 98, 10 tahun kemudian, ya, pemerintah berubah, ya, tumbuh menjadi lembaga yang secara aktif kembali melakukan intervensi, karena menyadari kebutuhan untuk berbagi komitmen yang akan mengendalikan negara itu menuju pencapaian tujuan pembangunan, eh, walaupun sudah menjalankan demokrasi yang terdesentralisasi, ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan democratic developmental state, ya. Oke, ya. Kemudian tadi dikatakan pada periode kedua kepemerintahan Yudhoyono itu derajat intervensi negara kembali mengemuka, ya. Beberapa pertanda penting itu dapat dilihat ya pada periode ini. Yang pertama adalah pengesahan dari rencana pembangunan jangka menengah yang disusun pada awal tahun 2010. Setiap birokrasi di Indonesia harus menyediakan rencana pembangunan secara lengkap untuk periode 5 tahun, ya. Dan itu dimulai pada permulaan periode jabatan. Tetapi di pasca Soeharto, ya, pemerintahan menghindari target-target numerik yang merupakan kebiasaan pada masa pemerintahan Soeharto. Tetapi ya di masa periode kedua Yudhoyono, ya, target-target yang detail itu kembali ada. Jadi statistik atau angka-angka targeting itu muncul, dan itu tidak hanya pada aspek makro, tapi juga tersusun dalam matrik-matrik kebijakan-kebijakan yang bersifat mikro. Gaya perencanaan pembangunan ini masih diikuti oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian penanda kedua yang paling penting adalah pengesahan rencana pengesahan dari MP3EI, ya, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang di-launching pada bulan Mei 2011. Tentu saja Master Plan ini penuh dengan kritik karena sifatnya retorik, ya, tetapi menggambarkan pengakuan resmi akan peranan birokrasi dalam pembangunan nasional. Pada saat pidato peluncuran Master Plan ini, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa untuk mencapai efisiensi ekonomi, the invisible hand is important. Ya, jadi tangan-tangan tersembunyi itu penting. Maksudnya apa? Ya birokrasi itu. Ya, but the visible hand is also necessary for a fairer and more balanced economic. Tetapi tangan-tangan yang nampak itu jauh lebih penting lagi untuk membangun fairness dan juga keseimbangan ekonomi. Nah, dalam MP3EI tadi ya, Master Plan tadi, pemerintah untuk pertama kali memproklamasikan secara tegas target-target capaian pembangunan yang akan memandu Indonesia menuju transformasi sebagai negara maju di abad ke-21 dan menempatkan Indonesia dalam jajaran 10 besar negara dengan ekonomi maju pada tahun 2025 dan mencapai posisi 6
ekonomi besar dunia pada tahun 2050. Nah, ada sajian perbandingan antara authoritarian developmental state dengan democratic developmental state, ya. Coba kita lihat tabelnya ya. Nah, ini. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan masa Soeharto dan periode kedua Yudhoyono sampai Joko Widodo, ada persamaan dalam menentukan targetnya. Ya, jadi coba Anda bayangkan di tahun 66 itu Soeharto sudah membuat statistik kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi sosial kita. Ada GDP, ada average di GDP, tingkat kemiskinan, indeks Gini, external condition, dan seterusnya. Ini masih dipakai dengan numerik yang tidak sama. Ya, kalau dulu kondisi eksternalnya adalah perang dingin, kalau sekarang di bawah globalisasi, liberalisasi ekonomi, integrasi regional, jaring nilai jaring global dan seterusnya. Ya, kemudian sumber legitimasinya tidak sama. Ya, kalau tadi gagasan target-target numeriknya sama, tapi di dalam sumber legitimasinya itu tidak sama. Kalau yang pertama di masa Soeharto itu kan jargon ya, pembangunan ya, sebagai ideologi resmi negara. Kalau ini adalah dukungan publik karena sudah ada pemilu langsung, termasuk pilkada. Kemudian power structure-nya, kalau dulu di bawah pemerintahan konsentrasi dan sentralisasi, kalau sekarang desentralisasi dan dekonsentrasi. Keterlibatan pemangku kepentingan dari rendah, kalau sekarang tinggi, dan seterusnya. Artinya tadi betul yang dikatakan satu tadi bahwa Indonesia itu menjalankan development state maksud saya ya, developmental state itu baik dalam format otoritarian maupun demokratik ya. Jadi elemen-elemennya masih sama ya, yang itu dipakai sampai sekarang, hanya kemudian political institution, economic institutionnya ya, polisinya itu apa namanya tidak sama gitu ya. Tuh. Nah, kita lanjutkan sebentar tadi. Nah, kemudian ada 3 perubahan yang berdampak pada pembentukan kebijakan di dalam negara pembangunan demokratik ini dibandingkan dengan negara pembangunan otoritarian di Indonesia. Yang pertama adalah kondisi eksternal tadi ya, ada Cold War ya. Kalau sekarang globalisasi. Kemudian akuntabilitas, transparansi, dan good governance sudah menjadi prinsip-prinsip standar global yang tidak dapat dihindari dari tanggung jawab birokrasi. Juga liberalisasi ekonomi ya menjadi juga standar global. Bersama-sama ini memberikan sesuatu yang baru dengan tumbuhnya teknologi informasi yang mempromosikan aktivitas ekonomi lintas batas dan jaringan nilai-nilai pembangunan. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah kondisi internalnya. Yang pertama adalah konstituensi. Sesudah sistem pemilu presiden langsung pertama kali tahun 2004, persetujuan konstituen, persetujuan publik menjadi indikator krusial untuk dasar legitimasi birokrasi. Para pemimpin politik menjadi sadar terhadap suara-suara konstituen ini, ya. Kemudian menjadikan sebuah identitas sendiri dan komitmen mereka untuk kepentingan nasional. Ya. Saya kira itu ya teman-teman untuk sesi ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya masih dalam topik yang sama. Selamat siang.